Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang website MDF Studio. MDF Studio merupakan creative production house yang menawarkan layanan di bidang produksi kreatif dan visual. Website digunakan sebagai media untuk memperkenalkan identitas layanan dan kemampuan perusahaan kepada calon klien. Dari sisi positioning, MDF Studio ingin dikenal sebagai kreatif partner yang mampu menerjemahkan visi klien menjadi karya visual. Hal ini terlihat dari pesan, "Your vision perfectly captured and bring stories to life frame by frame." Website juga berperan sebagai media untuk membangun kredibilitas perusahaan. Calon klien dapat melihat layanan yang ditawarkan, hasil pekerjaan, tim yang terlibat, serta informasi lainnya sebelum memutuskan untuk melakukan kerjasama. Analisis utamanya, website MDF Studio sudah berfungsi sebagai media branding dan pemasaran, tetapi masih dapat dikembangkan agar tidak hanya menampilkan identitas dan karya, melainkan juga memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai proses kerja dan hasil yang diberikan kepada klien. Strategi website MDF Studio diarahkan untuk membangun brand awareness, kredibilitas, dan juga kepercayaan calon klien. Strategi yang dapat diterapkan adalah menjadikan website sebagai pusat informasi utama mengenai perusahaan. Website harus mampu menjawab pertanyaan calon klien mengenai siapa MDF Studio, layanan apa yang ditawarkan, bagaimana proses kerja yang dilakukan, dan apa hasil yang dapat diperoleh. Strategi utama yang digunakan yaitu yang pertama ada brand positioning, yang kedua portfolio based marketing, yang tiga case study strategy, yang keempat ada conversion strategy. Ide konten website untuk meningkatkan engagement dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat, MDF Studio dapat mengembangkan beberapa jenis konten di website. Yang pertama ada Creative Insight, artikel mengenai tren produksi visual, storytelling, videografi, fotografi, dan juga perkembangan industri kreatif. Yang kedua ada Behind the Scene, konten yang diperlihatkan proses produksi dari tahap persiapan hingga hasil akhir. Konten ini dapat menunjukkan profesionalitas dan juga proses kreatif tim. Yang ketiga ada Case Study, membahas proyek yang telah dikerjakan dengan format challenge, strategi, execution, result. Lalu yang keempat ada Meet the Team, memperkenalkan anggota tim dan peran masing-masing untuk membangun brand terasa lebih personal dan juga membangun kepercayaan. Ada Client Story dan juga Testimonial, menampilkan pengalaman klien dan hasil kerjasama dengan MDF Studio. Lalu ada Creative Portfolio, menampilkan karya berdasarkan kategori seperti video production, fotografi, campaign, social media content, agar calon klien lebih mudah menemukan karya yang relevan. Lalu strategi integrasi media sosialnya dilakukan dengan menjadikan media sosial sebagai kanal awareness dan juga engagement, sedangkan website sebagai pusat informasi dan juga conversion. Tujuan dari media sosialnya adalah menarik perhatian dan membangun engagement. Konten yang disajikan berupa short video, behind the scene, reels, teaser project, tips kreatif, tren industri, dan juga portfolio insight. Untuk website, tujuannya itu memberikan informasi lengkap dan mendorong conversion. Audiens lebih diarahkan untuk melihat portofolio lengkap, membaca case study, mengenal layanan, melihat profil tim, membaca testimoni, dan juga menghubungi MDF Studio. Strategi integrasi di sini yaitu setiap konten media sosial dapat diarahkan ke halaman website yang relevan melalui link in bio, call to action, dan juga direct link. Contohnya ketika MDF Studio mengunggah teaser sebuah proyek di Instagram, audiens dapat diarahkan ke website untuk melihat case study lengkap. Dengan cara ini, media sosial berfungsi sebagai pintu masuk, sedangkan website menjadi tempat audiens untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan melakukan tindakan yang lebih lanjut. Kesimpulannya, integrasi media sosial dan juga website membuat komunikasi MDF Studio lebih terarah. Media sosial digunakan untuk menjangkau dan menarik perhatian audiens, sedangkan website digunakan untuk membangun kepercayaan, memberikan informasi lengkap, dan juga mengarahkan audiens menuju kerjasama. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.